Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Hufron selaku dosen mata kuliah telaah materi PAI MTS MA kelas F. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggar Anggraini dengan NIM 2121175. Salam telaah materi PAI MTS MA, berjuang, beramal, dan bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara ringkas materi saya, yakni mengenai hadis tentang akhlak mulia, yakni akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, akhlak secara bahasa berasal dari kata khulukun yang berarti tabiat, perangai, adat, dan sebagainya. Nah, akhlak secara istilah ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena sudah menjadi kebiasaan tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, definisi yang cukup mewakilkan yakni terdapat dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badzun nadza wa kaful adza wa ihtimalul adza. Yang artinya, akhlak mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya, dan menahan diri ketika disakiti. Kita akan membahas mengenai akhlak mulia Nabi Muhammad. Hal ini itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat tersebut ini menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah, karena di dalam diri beliau ini terdapat sifat-sifat sempurna yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh manusia lain selain beliau. Jadi beliau merupakan suri tauladan yang harus kita taati. Oleh karena itu terdapat ayat, dalil atau nas yang mendukungnya. Nah, salah satunya yang dapat saya sampaikan yakni yang pertama ada takwa, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farju. Yang artinya, Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian beliau juga ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis ini terdapat hadis riwayat Tirmizi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Baik, selanjutnya yakni mengenai analisis perspektif pendidikan agama Islam. Nah, dalam perspektif pendidikan agama Islam, akhlak mulia ini diajarkan dalam bab akidah akhlak, baik di SD, SMP maupun SMA. Nah, hal ini penting karena diajarkan sebelumnya bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oleh karena itu, hal ini tentu menyangkut mengenai bagaimana adab seorang siswa yang seharusnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru insya Allah merupakan ujung tombak dalam kepribadian siswa. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan akhlak ini terhadap siswa kita, baik ketika di luar pelajaran maupun di dalam pelajaran. Nah, di sini saya mempunyai yel-yel mengenai akhlak mulia, yakni Allah Tuhan kita, Nabi utus
teladannya ya Nabi Muhammad. Suri teladan kita berakhlak mulia, harus takwa juga. Mari kita semua berakhlak mulia supaya berkah hidupnya. Tidak boleh nakal, tidak boleh bandel, tapi harus taat. Oke, itu sedikit yel-yel yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya yakni mengenai motivasi. Motivasi ini saya dapat dari ulama besar yakni Omar Sulaiman, yang berbunyi, ketika kamu memperlakukan orang dengan baik, orang-orang yang sama itu mungkin tidak memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tetapi jika kamu memperhatikan, kamu akan melihat bahwa Allah telah mengirim orang lain yang memperlakukanmu dengan lebih baik lagi. Oleh Omar Sulaiman. Itulah motivasi yang dapat saya kaitkan mengenai makalah yang tadi saya paparkan dengan motivasi ini. Semoga dengan motivasi ini kita dapat terinspirasi lagi untuk berbuat baik tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat balasan yang sama, tapi kita harus pasrahkan semua kepada Allah agar akhlak yang baik ini dapat kembali lagi dengan kita dengan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang tertata, ada tutur kata yang kurang teratur. Saya Anggra ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.